Jika disebut nama seperti Michael Myers, Jason Voorhees, Confidence, Oke Gurau, dan Freddy Krueger, maka terlintaslah dalam pikiran kita babak-babak pembunuhan yang sadis dan kejam oleh mereka. Tetapi, ia hanya sekadar film, bagaimana pula kalau ianya benar-benar berlaku dalam dunia sebenar? Wah, tentu sangat mengerikan dan seram. Berikut merupakan 5 kisah pembunuh bersiri yang kejam. 1. Karl, The Forgotten Cannibal, Denke. Dilahirkan pada tahun 1870, Karl Denke adalah pembunuh bersiri Prusia yang membunuh 31 mangsa dan mendapat keuntungan dari kejahatannya. Di bandar lama yaitu Münsterberg, Karl adalah seorang peniaga yang menjual daging yang enak di gerainya di pasar. Tiada seorang pun yang mempersoalkan dari mana dia mendapatkan bekalan dagingnya, karena banyak produk sukar ditemui akibat kesan Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1924, seorang pengemis menuduh Karl mengayunkan kapak di kepalanya. Karena sifat Karl yang kelihatan baik, polis pada awalnya tidak mempercayai cerita pengemis itu tetapi memutuskan untuk membuat penangkapan. Karl diberitahu di balai polis bahwa rumahnya akan digeledah. Setelah mendengar berita itu, Karl membunuh diri dengan menggantung dirinya. Ini menjadikan pihak polis lebih bimbang dengan apa yang akan mereka temui. Teka apa yang pihak polis temui? Ya, apa yang mereka temui sangat mengerikan. Periuk yang dipenuhi daging manusia, tulang manusia diletakkan di atas meja, tali pinggang diperbuat dari kulit manusia dan balang yang berisi lemak badan dilabel sebagai minyak masak. Seluruh penduduk di bandar lama itu berasa ngeri dan mual. Apa tidaknya, kemungkinan besar daging yang dijual di gerai milik Karl berasal dari mayat manusia. 2. Luis Garavito, pembunuh bersiri Kolombia. Luis Garavito, yang juga dikenali sebagai The Monster of the Andes, membunuh sekurang-kurangnya 138 mangsa walaupun jumlah mangsa sebenar dipercayai seramai 300 orang. Sasaran Luis untuk dijadikan mangsa kekejamannya ialah lelaki yang miskin dan lemah di antara 6 dan 16 tahun dengan menjanjikan uang atau hadiah. Apabila mangsanya masuk ke dalam perangkapnya, mereka diseksa, dibunuh dan tubuh badan dipotong. Pada tahun 1997, penemuan banyak mayat kanak-kanak lelaki yang hilang di kuburan besar, membuatkan pihak polis sadar bahwa ia perbuatan pembunuh bersiri. Polis menemui sepasang cermin mata yang dimiliki oleh seorang dewasa yang terjatuh di kubur tersebut. Selepas memeriksa, ia berpadanan dengan masalah mata yang jarang berlaku, yaitu masalah mata yang dialami Luis. Dia dijatuhkan hukuman penjara 1853 tahun dan dipisahkan dari semua tahanan lain karena percaya bahwa dia akan dibunuh dengan segera oleh banduan lain. Kenapa tidak letak saja dengan banduan lain? Barulah buku bertemu ruas. 3. Gary Heitnik, seorang bekas agen FBI. John Douglas mendedahkan bahwa Gary Heitnik adalah salah seorang pembunuh bersiri yang paling menakutkan yang pernah ditemu ramahnya. Gary menderita gangguan kepribadian skizoid dan menghabiskan sebahagian besar hidupnya masuk dan keluar dari hospital sakit jiwa. Antara November tahun 1986 dan Maret 1987, dia menculik 6 wanita dan membunuh 2 orang di Philadelphia. John mendedahkan bahwa Gary jauh lebih buruk daripada Bill Buffalo dalam film Silence of the Lambs. Gary akan mengisi lubang dengan air bukan untuk menenggelamkan mangsa-mangsanya, tetapi membiarkan mereka berdiri di dalamnya sehingga air keparas leher dan menyeksa mereka menggunakan wayar elektrik. Apa yang lebih mengerikan adalah selepas membunuh mangsa-mangsanya, Gary akan memasukkan mayat-mayat tersebut ke dalam penggiling daging dan daging tersebut diberikan kepada mangsa lain untuk dimakan. Gary Heitnik akhirnya ditangkap ketika salah seorang mangsa berjaya melarikan diri. Dia dibunuh dengan suntikan maut pada tahun 1999. 4. Harrison Graham. Pada tahun 1987, pangsa puri milik Harrison Graham di Philadelphia diserbu pihak polis dan mereka menemui 7 mayat wanita. Harrison memberitahu polis bahwa mayat-mayat itu berada di situ sejak dia mula berpindah ke sana. Dia kemudian mengaku, secara tidak sengaja, mencekik mereka semua ketika melakukan hubungan seks ketika dia berada di bawah pengaruh dadah. Harrison mempunyai mainan Cookie Monster yang mana menjadi teman tidurnya.
Harrison mempertahankan dirinya dengan mendakwa, dia mempunyai 3 pribadi. 3 pribadi yang didakwanya adalah Frank, seorang penagih dadah dan pembunuh, Junior, yang berumur 2 tahun yang tidak dapat dipisahkan dengan mainan Cookie Monster itu, dan Marty, seorang tukang yang disukai dan patuh kepada polis. Dakwaan untuk mempertahankan dirinya bahwa dia mempunyai gangguan pelbagai kepribadian ini ditolak oleh hakim dan disabitkan ke atas semua 7 mayat dan 7 tuduhan merosakkan mayat. Oleh karena IQ rendah dan penyakit mental yang dialami pada tahun-tahun awalnya, dia berjaya selamat dari dikenakan hukuman mati dan hanya dipenjara. 5. Amelia Dyer. Amelia Dyer merupakan satu-satunya pembunuh wanita dalam senarai ini. Walaupun dia dianggap salah seorang pembunuh yang paling produktif dalam sejarah British, pembunuh bersiri zaman Victoria ini nampaknya telah dilupakan dari masa ke masa. Dia adalah seorang petani bayi yang jahat yang bertanggung jawab terhadap kematian ratusan bayi. Amelia berjanji untuk membantu para wanita muda yang hamil luar nikah dengan mencarikan rumah anak angkat untuk bayi mereka. Selepas dia mengenakan bayaran kepada para wanita tersebut, bayi yang baru lahir kemudiannya dibiarkan kelaparan atau dibunuh dengan mencekik. Pada tahun 1896, bayi yang tidak bernafas ditemui dibungkus dengan alamatnya tertera pada bungkusan itu. Ketika polis menyerbu rumahnya, mereka terbau bau daging yang membusuk dan lebih 50 mayat bayi ditemui. Terdapat kemungkinan bahwa Amelia membunuh antara 200 dan 400 kanak-kanak. Dia coba untuk mengaku tidak bersalah karena alasan masalah mental, tetapi dalam masa kurang dari 5 menit, juri mencapai keputusan sepakat yaitu bersalah. Berusia 60 tahun ketika itu, Amelia menerima hukuman gantung di penjara Newgate di London. Demikianlah 5 kisah pembunuh bersiri yang kejam, seram dan ngeri, bukan? Oke, jika seram, Anda kena subscribe channel ini untuk video yang lebih menarik. Hal ini karena akan lagi seram jika Anda tidak subscribe. Sebab subscribe itu free, tidak perlu bayar.